Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiandri Rahmah, NIM 7211141125 dari Lomba Akuntansi Internasional 2019. Kali ini saya akan mempresentasikan bab 5 mengenai sumber daya komputasi dan komunikasi dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Selamat menyaksikan. Yang pertama, kita akan membahas perangkat keras komputer. Nah, perangkat keras komputer yang pertama terdiri dari prosesor atau Central Processing Unit yang biasa kita singkat CPU. Nah, CPU ini mengendalikan kalkulasi, mengendalikan perbandingan data secara logis, mengarahkan dan mengendalikan pergerakan data dari satu lokasi ke lokasi lainnya dalam komputer. Yang kedua, kita akan membahas memori, yaitu Random Access Memory atau ruang penyimpanan primer. Nah, memori yang terdapat pada ruang utama komputer disebut motherboard. Selanjutnya, kita akan membahas ruang penyimpanan atau disk sekunder. Ruang penyimpanan atau disk sekunder ini tidak terdapat di motherboard dan bisa dipindahkan dari satu komputer ke komputer lainnya. Yang keempat, ada alat input atau input device. Nah, input device ini merupakan suatu alat yang menangkap data oleh metode manual atau elektronik dan mengirimkan data ke ruangan penyimpanan atau ke memori. Alat input yang umum adalah seperti keyboard, mouse, dan pemindai. Selanjutnya ada alat output atau output device yang merupakan suatu alat yang menyajikan dan atau mengirimkan data dari komputer ke pengguna. Hal ini seperti printer, CD, dan pengeras suara. Yang keenam ada alat input atau output atau biasa kita sebut input atau output device, yakni merupakan suatu alat yang dapat memiliki peran sebagai input dan output seperti layar sentuh monitor, flash disk, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas perangkat lunak dalam komputer. Ada perangkat lunak sistem dan ada perangkat lunak aplikasi. Kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, perangkat lunak sistem merupakan sistem software atau yang sering disebut peranti lunak sistem operasi yang menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari suatu komputer tertentu. Sedangkan peranti lunak aplikasi terdiri dari beberapa jenis peranti lunak aplikasi. Yang pertama, seperti peranti lunak aplikasi siap pakai. Hal ini muncul karena aktivitas perusahaan semakin meluas penggunaannya. Peranti lunak aplikasi siap pakai dibuat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Nah, keuntungan dari peranti lunak aplikasi siap pakai yaitu yang pertama, peranti lunak siap pakai langsung siap tersedia. Yang kedua, peranti lunak siap pakai lebih murah daripada peranti lunak yang dibuat khusus. Selanjutnya, ada peranti lunak aplikasi khusus yang merupakan peranti lunak yang khusus dibuat untuk suatu perusahaan yang memiliki kebutuhan yang unik dan berbeda dari lainnya. Yang ketiga, ada peranti lunak yang ditulis oleh pengguna, yang merupakan peranti lunak di mana pengguna akhir membuat peranti lunak aplikasi dalam jumlah signifikan yang dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhannya. Faktor-faktor yang mendorong mereka membuat peranti lunak sendiri yaitu kecepatan dalam waktu kapan peranti lunak tersebut dapat dipakai dan mengetahui tingkat kerumitannya, serta kemudahan dalam penggunaan peranti lunak tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas karakteristik dari peranti lunak yang mudah digunakan. Yang pertama yaitu dialog yang dipandu untuk mengarahkan pengguna sehubungan dengan data yang dibutuhkan. Yang kedua, menu daftar perintah dengan langkah-langkah yang ditampilkan ke bawah dan ikon. Yang ketiga, pola dan formulir-formulir isian. Nah, yang keempat, bantuan yang sensitif pada konteks. Yang kelima, antarmuka berbentuk grafis dengan menggunakan simbol-simbol yang terstandarisasi. Selanjutnya, kita akan membahas perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, dimulai pada tahun 1925, di mana radio muncul dan hal tersebut memunculkan banyak stasiun radio. Selanjutnya, pada tahun 1962, sekitar 40 tahun setelah radio muncul, televisi hadir dan mulai menggeser peranan radio. Selanjutnya, pada tahun 1988, internet mulai hadir. Dan pada tahun 2000 sampai sekarang, internet semakin masif dan semakin menjadi gaya hidup dari kehidupan manusia yang tidak bisa dipisahkan.
Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis jaringan. Ada jaringan area lokal dan jaringan area luas. Yang pertama, jaringan area lokal atau local area network atau biasa kita singkat LAN merupakan sekelompok komputer dan alat-alat lainnya yang terkoneksi dalam satu media yang sama. Nah, sedangkan jaringan area luas atau wide area network atau WAN digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer dan alat-alat lainnya ketika memiliki jarak yang melebihi LAN atau MAN. Untuk tujuan kepraktisan, WAN digantikan dengan internet. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui perbedaan antara internet, intranet, dan extranet. Internet sendiri bersifat umum dan dapat diakses oleh siapapun. Hal ini memberikan dampak positif dan negatif dari adanya internet. Selanjutnya, intranet dibuat karena perusahaan dapat membatasi akses ke jaringan mereka menggunakan intranet ini sendiri, sehingga hanya sekelompok orang yang dapat mengaksesnya dengan memiliki izin dalam organisasi. Yang ketiga, extranet merupakan intranet yang diperluas untuk menjangkau pengguna-pengguna di luar perusahaan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih pada yang telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.